وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan kami bahan ejekan, kata mereka. Qala, berkata Nabi Musa, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, ini ayat ini menerangkan tentang kisah dari Bani Israel bahwa ada dari kalangan mereka membunuh seseorang, ya, membunuh seseorang, yakni keponakannya itu membunuh pamannya, ya. Pamannya ini tidak mempunyai anak, ya, karena mandul, tidak mempunyai anak, dan dia ini adalah orang kaya, banyak hartanya, ya. Maka yang akan berhak mewarisi hartanya tersebut adalah keponakannya kelak nanti, ya, itu yang akan mewarisi karena dia tidak mempunyai anak. Tetapi keponakannya ini tidak sabar menunggu pamannya itu, ya, menunggu pamannya itu meninggal, ya, tidak sabar karena dia ingin mendapatkan warisan tersebut, mengharap pamannya ini cepat mati, itu, ya, cepat mati, ya, itu. Tapi tidak mati-mati, belum mati-mati, ya, pamannya ini. Makanya pada suatu ketika dibunuhlah pamannya ini oleh keponakannya ini, dibunuh, ya, dibunuhlah pamannya ini oleh keponakannya ini karena tidak tahan, karena tidak sabar, pengen cepat dapat warisan. Padahal kalau tidak dibunuh juga, warisan itu akan lari ke tangan dia sebetulnya. Kalau tidak dibunuh juga. Namun karena dia tidak sabar, pengen cepat menjadi orang kaya, ingin cepat mendapatkan warisan, maka dibunuhnya pamannya tersebut, ya. Setelah dibunuh pamannya tadi, maka mayatnya diletakkan di depan pintu orang lain. Di depan pintu orang lain. Ada juga yang mengatakan di depan gerbang, ya, itu. Sehingga setelah dia membunuh kemudian diletakkan mayat pamannya tadi di depan pintu orang lain tadi, kemudian dia menuduh orang yang di depan pintu tersebut, mayat yang di depan pintu itu, yang depan rumahnya, dituduhnya dialah yang membunuhnya. Agar apa? Agar dia juga mendapat diat, ganti, artinya denda, ya. Yang siko dapat warisan, kemudian siko lagi dapat denda, ya. Karena apa? Karena orang-orang pada saat itu, kalau mayat tersebut tidak diketahui siapa yang membunuhnya, di mana dekat mayat tersebut, apakah di suatu kota atau suatu desa, maka yang lebih dekat mayatnya di suatu kota atau desa itu, maka orang-orang disitulah yang membunuhnya, ya. Yang membunuhnya orang-orang yang dekat kota itulah atau dekat desa itulah yang membunuhnya. Lalu si ahli waris itu menuntut, yang menuntut mencari, mendapatkan denda, yaitu artinya dia mendapatkan uang dari sana sini, dapat warisan, dapat denda pula dari situ, kan maksud dia seperti itu, maksud dia. Akhirnya apa? Mereka saling tuduh menuduh di antara mereka, saling tuduh menuduh, ya. Yang ini menuduh kau yang membunuhnya, yang ini menuduh kau yang membunuhnya. Akhirnya apa? Terjadi keributan, malah terjadi peperangan di antara mereka akibat mayat tadi. Ya, siapa yang membunuhnya? Maka orang-orang bijak di antara mereka, yakni para ulama-ulama mereka, mengatakan bahwa kita ini ada di kita ini, bersama kita ini ada Rasul Nabi Musa alaihi salam. Kenapa kita tidak mengadu kepadanya? Kenapa kita tidak menghadap kepadanya? Minta penjelasan oleh beliau, minta petunjuk oleh beliau, ya.
maka mereka mendatangilah Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang bijak di antara mereka, ulama-ulama mereka datang ke Nabi Musa meminta pendapat Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Ya. Maka mereka datang ke Nabi Musa meminta pendapat tentang pembunuhan tersebut. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka bahwa Allah itu menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Tetapi mereka berkata, qalu atattakhiduna hujwa. Mereka berkata, apakah engkau menginginkan kepada kami ini bahan jadi ejekan? Ya. Itu mereka berkata, apakah engkau ini ibaratnya menjadikan kami ini apa buah ejekan, bahan ejekan, kata mereka. Ya, itu mereka tidak percaya, ya, karena mereka disuruh mencari sapi betina, menyembelih seekor sapi betina. Mereka minta pendapat kepada Nabi Musa bagaimana tentang hal ini, tetapi Nabi Musa berkata kepada mereka bahwa Allah menyuruh menyembelih seekor sapi betina. Itu disuruh oleh Nabi Musa. Maka mereka, apakah kami ini akan menjadi buah ejekan? Ya, itu menjadikan kami ini sebuah ejekan. Nah, maksudnya sapi betina itu, yakni seekor sapi betina ini akan bisa menghidupkan orang yang mati tadi. Ya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan oleh nabinya Nabi Musa alaihi salam bahwa orang yang meninggal tadi, yang dibunuh oleh keponakannya tadi, itu nantinya akan hidup dengan perantaraan yakni seekor sapi betina tadi. Inilah surah Al-Baqarah, inti dari surah Al-Baqarah, yakni sapi betina. Artinya itu inti dari surah Al-Baqarah, yakni menceritakan tentang sapi betina tadi. Untuk apa? Untuk menghidupkan orang yang sudah mati tadi. Ya. Kemudian sapi itu nanti akan disembelih, kemudian diambil sebagian dari sapi tersebut, entah itu pahanya, entah itu pundaknya, entah itu ekornya, lalu disebatkan, ya, dipukulkan kepada orang yang meninggal tadi, maka orang yang meninggal tadi hidup, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberitahukan siapa yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah ya, itu keponakannya sendiri. Nah, itu makanya inilah tentang sapi betina.